di lembah hawa nafsunya sendiri. Mana mungkin bila kita di dalam hati kita hanya menyaksikan kehidupan diri manusia kita dan nama diri manusia kita atas badan ini, kita masuk agamanya iblis dan setan, apakah mungkin kita mengaku-ngaku sudah beragama Islam di sisi Allah, sudah selamat atas hidup dan badan ini kembali kepada Allah, rojiun kepada Allah. Nah, inilah yang harus kita kejar, PR yang kita kejar. Kapan kita kembali? Jangan sampai kedahuluan mati. Jangan sampai kedahuluan ajal menjemput, menyadari itu semua. Kalau sampai ajal menjemput tiba, kita baru sadar, ya paksa dan disiksalah saat itu. Dengan ketemu hari pembalasan, hari perhitungan, yang mana selama ini kita yang jadi Tuhan diperhitungkan oleh Allah, diambil lagi hak-hak Allah, hartanya diambil paksa semua karena harta bukan milik manusianya. Kedudukan manusianya diambil paksa semua karena bukan kedudukan manusianya. Pangkat-pangkat manusianya diambil paksa semuanya oleh Allah karena bukan pangkat manusianya. Karena peran-peran yang diperankan di dalam kehidupan ini adalah perannya Tuhannya yang setelah memerankan hamba-hamba ciptaannya. Anak istri yang dicintai, anak suami yang dicintai, di dalam hatinya diambil paksa dengan paksa dan azab yang pedih. Hidup dan badannya pun juga dipulangkan dengan paksa dan azab yang pedih. Karena selama ini yang ngaku-ngaku jadi Tuhan dan yang ngaku-ngaku jadi utusan masih agamanya masih agama jahiliyah, menyembah hawa nafsunya, dan badan-badannya diutus bukan oleh Allah tapi diutus hawa nafsunya, karena selama ini kita belum pernah bersyahadat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi nyatalah semua perjalanan-perjalanan itu Anda yang bisa menangkap dan memahami sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Supaya apa kita dilahirkan ke dunia ini? Supaya haulahu linuriyahu min ayatina, agar kita dapat menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Selama ini kan kita hanya menyaksikan ayat-ayat diri manusia kita. Apa maknanya ayat-ayat diri manusia kita? Duduk kita saksikan sebagai ayat manusia kita. Berdiri kita saksikan sebagai ayat-ayat manusia kita. Makan kita saksikan sebagai ayat manusia kita. Bekerja kita saksikan di dalam hati kita ayat-ayat manusia kita. Sholat kita saksikan di dalam hati kita ayat-ayat manusianya yang merasa sholat. Ibadah kita saksikan di dalam hati kita seolah-olah badannya lah yang berkuasa untuk ibadah. Berpuasa kita saksikan di dalam hati kita bahwa diri manusia hawa nafsu inilah yang berkuasa untuk puasa. Semuanya yang kita saksikan selama ini bukan ayat-ayatnya Allah, tapi ayat-ayatnya iblis
iblis dan setan yang selalu bangkang dan sombong kepada Tuhannya. Inilah buktinya selama ini kita salah kitab. Kita salah memilih kitab. Kita tidak memilih kitabnya Allah, tapi memilih kitabnya hawa nafsu. Al-Quran dan hadis itu bila kita berpulang rojiun hati kita kepada hawa nafsu, iblis dan setan, ya semuanya terbakar. Ibadah sholat kita terbakar. Ayat-ayat yang kita rasa sebagai kita yang berkuasa di dalamnya, berkegiatan sejak bangun tidur dan tidur lagi, seolah-olah itu ayat kita, itu Al-Quran kita, bukan milik Allah, ya hancur semuanya. Karena kita selama ini menyembah yang fana, menyembah manusianya di dalam hati kita ketimbang menyembah yang bako. Itulah lambang kehancuran-kehancuran yang kita baca selama ini hanyalah kitab iblis dan setan. Yakni selalu sombong, membanggakan dirinya, merasa mulia diri kita karena kita selama ini belum ketemu dengan yang maha mulia, yang maha suci, yang maha akbar, karena kita selama ini belum masuk Islam, agamanya Allah. Islam yang kita peluk selama ini Islam agamanya iblis dan setan yang selalu merujuk pulang rojiunnya hati kita kepada hawa nafsu kita sendiri dan ditandai Allahnya goib, Muhammadnya goib. Kalau semuanya goib berarti kita belum Islam karena kita tak pernah menyaksikan semua itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apakah yang dimaksud haulahu linuriyahu min ayatina, supaya manusia bisa membaca ayat-ayat Tuhannya? Maknanya ketika duduk manusia yang sudah bersyahadat, yang sudah masuk di dalam inna dina indallahil Islam, pasti manusianya sudah selamat dari hawa nafsunya, dari dirinya sendiri. Maknanya apakah ayat-ayat Allah itu sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itu loh ayat-ayatnya hidup. Itu loh ayat bukti, ayat-ayatnya uripe Allah. Itu loh ayat Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang terus-menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita masih menganggap hidup ini hidup manusianya, selamanya kita belum Islam. Bila badan ini badan ciptaan manusianya, selamanya laku apa yang ada di badan ini pasti tersesat. Meskipun kelihatan syahadat di dalam sholatnya, meskipun kelihatannya ia sholat, meskipun kelihatannya kita zakat, meskipun kelihatannya kita berpuasa, dan meskipun kelihatannya kita beribadah haji, semuanya hoak saja, bohong saja, dusta saja, sebagai pemuas hawa nafsunya sendiri.
agar dilihat orang. Aku sudah beragama dan bertuhan agar dilihat orang. Aku ahli ibadah agar dilihat orang. Aku ahli sholat agar dilihat orang. Aku ahli berderma dan berzakat agar dilihat orang. Aku ahli puasa Ramadan, Senin, Kemis, puasa Daud agar dilihat orang. Aku sering ke Mekah berhaji. Semua itu guna untuk melindungi keateisan diri manusianya sendiri di hatinya. Karena Tuhannya iblis dan setan, ya dilindungilah keateisan ini, dilindungi, ditebengi dengan ibadah-ibadah. Jadi beragamanya hanya berlindung pada pandangan manusia agar dia tidak dikatakan tak bertuhan, tidak dikatakan ateis. Jadi raga-raganya dipertunjukkan kepada manusia seolah-olah badannya sudah beragama, padahal hatinya ingkar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi supaya apa manusia ini diciptakan, hambanya ini diciptakan supaya bisa menyaksikan ayat-ayat Tuhannya. Maknanya Kanjeng Nabi Muhammad sudah menggaung-gaungkan, sudah gembar-gembar kepada umatnya, innamal a'malu binniyah. Niatkanlah lillahi ta'ala apapun yang kau kerjakan agar kau tak jadi Allah, agar kau tak jadi Tuhan atas seluruh amal-amalmu. Tapi selama ini kita ingkar kepada Nabi Muhammad. Apakah mungkin kita jadi umatnya Nabi Muhammad? Wong kita ingkar, tak pernah bersahadat dan menyaksikannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk jawaban tentang Isra Mi'raj saya rasa sudah cukup mewakili semuanya. Untuk jawaban yang kedua, pertanyaan yang kedua, ketika apa maknanya ketika Nabi Muhammad diperjalankan setelah sampai ke Masjidil Aqsa, ditunjukkanlah Nabi Muhammad penduduk surga dan ditunjukkanlah Nabi Muhammad penduduk neraka dan siksa-siksa neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena selama ini kita bukan agama Islam di sisi Allah, semuanya ya bayang-bayang saja, angen-angen wae. Karena selama ini kita menyangka semua itu perjalanannya badan-badannya yang selama ini dijadikan salib bagi manusianya. Jadi seolah-olah perjalanan badan. Mari kita buktikan, mari kita logikakan. Bila surga dan neraka itu nanti adanya setelah kiamat, seluruh manusia dimatikan dan dibangkitkan lagi katanya. Mana mungkin ada orang yang sudah berada di surga, mana mungkin ada orang yang sudah berada di neraka. Bila masanya saja belum tiba. Bila kiamat saja di dunia ini belum kiamat, apakah mungkin surga dan neraka itu ada?
neraka dan surga yang kita bayang-bayangkan itu wujud. Ya tentunya ya tidak ada surga dan neraka, belum wujud bila manusia, bila alam dunia ini belum kiamat. Jadi diceritakan Kanjeng Nabi melihat siksaan-siksaan orang di dalam neraka dan melihat orang-orang yang bernikmat-nikmat di dalam surga. Berarti orang-orang yang sudah ada di dalam neraka dan di dalam surga berarti lebih mulia daripada Kanjeng Nabi Muhammad dong. Lebih mulia daripada Kanjeng Nabi Muhammad, orang yang termulia sealam semesta ini. Ketika Kanjeng Nabi melihat orang di surga, berarti bila diaplikasikan, bila dilogikakan berarti orang yang terlihat di surga oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu berarti kan orang yang lebih mulia daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Realitanya kan demikian. Oh, kok ada orang yang masuk surga duluan ya? Katanya aku Muhammad yang lebih mulia dari alam semesta ini. Tapi kok ada manusia lain yang masuk surga duluan, lancang. Logikanya kan demikian. Bila kita artikan secara dohir, ya semuanya tidak sinkron dengan ayat suci Al-Quran. Karena masih belum Islam yang mengartikan, yang memaknai semua apa yang di dalam Al-Quran itu masih dengan hawa nafsunya. Menafsirkan isi Al-Quran dengan hawa nafsunya, ya tidak sinkron, ya tidak nyucuk dengan logikanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya Kanjeng Nabi Muhammad sebelum ketemu Allah, sebelum berjumpa Allah, sebelum mi'raj kepada Allah, ditunjukkanlah surga dan neraka. Maknanya apa? Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad beriman kepada Allah, ditunjukkan bahwa neraka itu yang bagaimana, bahwa surga itu yang bagaimana. Sejatinya di sisi Allah, bukan bayang-bayang hawa nafsu, bukan bayang-bayang manusianya. Wong yang tahu hanya Allah kok. Yang tahu surga dan neraka hanya Allah kok. Bila di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad hanya yang ada Maha Suci, yang Maha Suci lah yang memperjalankan Muhammadnya, maka ya akan ketemu surga dan neraka. Maknanya sudah tahu apa itu neraka dan apa itu surga. Hakikat neraka di sisi Allah adalah manusia yang masih menggoibkan Allahnya di hatinya. Itulah hakikat neraka. Allahnya ndak nyata, Allahnya ndak wujud. Yang wujud, yang nyata masih diri manusianya. Yang wujud, yang nyata masih diri pribadi manusianya di hatinya. Itulah lembah jahanam, kumpul dengan iblis dan setan di neraka api, neraka jahanam itu. Yang mana neraka jahanam itu berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang gelap. Hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kapan neraka itu? Neraka itu ya saat
ini ketika Allahnya goib bagi manusianya. Manusianya tinggal di neraka jahanam, kumpul dengan iblis dan setan yang selalu membaca ayat-ayat iblis. Maknanya duduk masih di aku duduk manusianya. Berdiri masih di aku berdiri manusianya. Sholat masih di aku sholat manusianya. Ibadah masih di aku ibadah manusianya. Dan apapun masih di aku manusianya lah yang jadi Tuhan di alam semesta ini. Manusianya bisa melihat tumbuhan, manusianya bisa melihat langit, manusianya melihat hayawan, manusianya bisa melihat mendung, manusianya bisa melihat lautan, manusianya bisa melihat hutan, manusianya bisa melihat manusia yang lain, manusianya bisa melihat pekerjaannya, apa yang dilakukan. Ini kan selama ini membaca ayat-ayatnya iblis dan setan yang selama ini tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau bila dikatakan tidak ada. Yang ada hanya iblis dan setan saja. Allahnya goib. Selama ini yang kita anut, yang kita imani adalah kitabnya iblis dan setan. Meskipun gambarannya yang dibaca Al-Quran, tapi hatinya masih membaca kitab iblis dan setan. Siapa itu? Saya sendiri. Tidak siapa-siapalah. Bukan siapa-siapa, bukan Anda, bukan yang lain, tapi itu kitab saya sendiri selama ini. Jadi bagi Anda, bagi jamaah urib Allah yang merasa tersentuh hatinya, ya bakal insya Allah dipahamkan oleh Allah. Semua itu cerita, ya cerita kitab saya sendiri selama ini. Saya bacakan kitab saya agar para pendengar juga ikut membaca kitab-kitabnya sendiri. Selama ini yang salah jalan. Menceritakan sejarah diri saya supaya Anda juga menyadari sejarah diri Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ditunjukkan neraka itu. Apa neraka itu? Hati yang tidak lillahi ta'ala. Hati yang masih di dalam hatinya masih wujud manusianya. Pasti pulangnya roji'unya kepada linapsinya. Selamanya takkan pernah bisa lillahi ta'ala. Karena di dalam hati kita selama ini belum bertuhan, tak ada Tuhan kecuali hawa nafsu kita sendiri yang mentuhani hidup dan badan ini. Jadi yang kita saksikan, yang kita syahadati selama ini bukan Allah dan Muhammad Rasulullah, tapi hidup yang kita akui sebagai hidup manusia kita dan badan yang selama ini kita akui sebagai badan manusia kita. Itulah syahadat kita selama ini disesatkan oleh iblis dan setan agar jauh dari Tuhan yang menciptakan diri kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, ketika kita masih wujud di hati kita, Allah gaib di hati kita, selamanya itulah anar. Itulah api-api neraka. Bagaimana mungkin kita, bagaimana mungkin kau menuntut pahala dari Allah, sementara sementara kita, sementara saya tak nyembah Allah.
tak kembali kepada Allah, mana mungkin dapat pahala? Ya siksalah pahalanya. Siksa pahala dari iblis apa? Bangga. Kebanggaan itulah pahalanya. Tapi pahala dari iblis dan setan. Merasa diri kita yang mulia, itulah pahalanya. Tapi dari iblis dan setan, kita merasa mulia dari orang yang lain. Yang beda pemahaman dengan diri kita, semuanya dianggap salah. Semuanya dianggap sesat, yang benar kita sendiri. Inilah pahala yang diberikan oleh iblis dan setan yang akan selalu mengadu domba para manusia. Adu domba, mengadu domba. Itulah iblis dan setan. Kita selama ini diadu domba. Kita masyarakat yang duduk di syariat dan yang duduk di hakikat diadu domba oleh iblis dan setannya. Alhamdulillah, itulah neraka yang dimaksud Kanjeng Nabi Muhammad. Ditunjukkan neraka, di situ ada orang yang dipotong tangannya, orang yang dipotong lidahnya, orang yang disok timah otaknya. Karena itulah lambang dari di dunia ini banyak pencuri-pencuri hak-hak manusia. Di dunia ini banyak manusia yang merasa bangga atas dirinya. Itulah disok timah. Otaknya merasa dirinya lebih mulia daripada yang lain. Itu lambangnya api neraka. Lambangnya jahanam. Dan ketika Kanjeng Nabi ditunjukkan surga. Surga-surgi yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, ya bukan surga yang dikira, yang dibayang-bayangkan orang-orang zaman kini. Karena yang tahu surga dan neraka hanya Allah dan Muhammad Rasulullah, bukan yang lain. Bila di dalam hati kita sudah jadi utusan Allah, tidak jadi utusan hawa nafsu lagi, maka akan diberitahu oleh Allah. Seperti diberitahunya Muhammad Rasulullah. Apa hakikat surga itu? Bila surga itu berupa dunia, bangunan indah, permata yang indah, taman-taman yang indah, semua serba dunia, makanan-makanan yang serba enak, kendaraan-kendaraan yang mewah, istri dan suami yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Semua itu kan serba dunia, serba hawa nafsu, serba iblis dan setan. Bila di dalam hati kita ada sebiji darah cinta kita kepada dunia, hanya sebiji darah saja, maka takkan mungkin kita masuk di dalam surganya Allah, karena hati kita belum suci dari selain Allah di hati kita. Maka itulah diperlukan pintu baiat itu untuk mensucikan kemanusiaannya, agar ketemu, agar bisa rojiun kembali kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apakah lambang surga yang diperlihatkan oleh Allah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Secara hakikatnya sebenar-benarnya bukan bayang-bayang hawa nafsu, bukan bayang-bayang iblis dan setan yang selama ini digaung-gaungkan. Sudah ada di dalam ayat suci Al-Quran, yakni di dalam ayat Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang.
Bagaimanakah supaya jiwa kita bisa tenang? Agar kita bisa masuk agamanya Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang selamat menuju roji'un kepada Allah. Hati kita di apapun peristiwa dan keadaan yang kita lalui tetap pulang dan pulang kepada Allah. Dibutuhkan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Dengan apa kita bisa tenang hati kita? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, roji'unkanlah hatimu kepada Tuhan yang telah menciptakan hidup dan badan, kembalikan sebagai milik Allah ketimbang milik dirimu. Itulah yang membuat hatimu tenang. Nah, itu maknanya surga itu. Fadkhuli fi ibadi. Ketika kamu sudah kau persembahkan, kau pulangkan, kau rojiunkan kembali apa-apa yang bukan milikmu, apa-apa yang bukan hakmu, dikembalikan kepada Allah, maka kau akan tergolong orang-orang yang mengabdi. Jadi hamba Allah, jadi Rasulullah, subhanalladzi asra bi abdihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku, kata Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang ada di dalam surganya Allah? Innal awliya la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut di hatinya dan tiada rasa bersedih hatinya, karena dia sudah dituhani oleh Allah, karena dia sudah menjadi utusan Allah, karena dia sudah dipergerakkan oleh Allah, karena dia sudah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya. Itulah hakikat surga itu. Jadi semuanya sudah ada di sini. Allahnya saja sudah ada di sini, apalagi perjalanan-perjalanan sebelum ketemu Allah. Sudah hancur semua ketika Allahnya wujud. Hanya Allah yang wujud. Alam kematian, siksa kubur, alam kubur, hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, hari hisab, wasiratul mustaqim, surga dan neraka, semuanya sudah hancur bila Allah yang nyata. Maknanya kan katanya ketemu Allah besok hanya di surga. Berarti di dunia ini Allahnya tidak ada dong. Bila di dunia ini Allahnya tidak ada, bila Allah hanya di surga saja besok, buat apa kita ibadah selama ini yang muspro? Jadi ibadahnya, puasanya, zakatnya besok saja di surga. Karena Allahnya di sana. Bila di sini tidak ada Allah, Allahnya gaib, mana mungkin kita bisa nyembah Allah? Tentunya ya kufur terus. Kita nyembah hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga jawaban dua pertanyaan tadi bisa mewakili khususnya saya sendiri dan umumnya kita semua akan bisa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi hari Jumat yang indah ini, kita akhiri dengan
Salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.